Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana teman-teman mengidentifikasi delirium. Ini caranya ya, yang paling penting, mohon diperhatikan dengan baik ya, namanya Confusion Assessment Method atau CAM. Nah, CAM ini ada 4 ya, ada 4 kriteria, di mana harus terpenuhi dulu 2 yang pertama, ditambah salah satu atau lebih 2 berikutnya ya. Yang pertama harus ada tadi apa teman-teman ingat? Akut onset dan fluktuasi. Jadi sifatnya berfluktuasi pada hari itu. Bisa hilang timbul, apakah keparahannya naik turun, dan dia akut dari kondisi awal. Dan ini bisa didapatkan dari aloanamnesis yang baik. Yang kedua, perhatian tidak fokus. Ya, perhatiannya nggak fokus nih. Ini kayak kita lagi ngobrol gini, teman-temannya lagi perhatiin sambil ngeliatin IG, ngeliatin Reels, ngeliatin TikTok gitu, itu nggak fokus tuh. Jangan-jangan teman-teman delirium, enggak ya. Jadi ini inattention ya. Apakah pasien sulit memusatkan perhatian, mudah teralihkan, ya, easy to distract, easily distracted. Nah, kemudian sulit mengikuti pembicaraan. Kalau saya biasanya tipsnya adalah si pasiennya tuh kita tanya, kita ajak ngobrol, matanya kemana-mana, ya. Terus dia gitu nggak kontak gitu ya, nggak connect gitu sama kita tuh. Nah, itu udah terpenuhi 2, ditambah 1 aja itu sudah jadi, oh ini adalah delirium. Apa? Yang pertama, pikiran tidak tertata. Bahasa Indonesianya itu, bahasa Inggrisnya disorganized thinking, incoherent, bicaranya melantur, tidak relevan, gagasan tidak jernih, tidak logis, berganti-ganti topik secara tidak terduga, gitu ya. Dan perubahan tingkat kesadaran. Ya, yang terakhir baru perubahan tingkat kesadaran. Jadi kalau di lansia jangan pakai GCS doang. EMV itu nanti nggak kedetek tuh gangguan kesadaran yang tipenya hiperaktif jadi kurang. Jadi nggak usah pakai itu, pakai kualitatif saja. Ya, kita pakai hati kita, pakai mata kita lihat aja pasiennya gimana gitu ya. Itu lebih bermanfaat. Saya paling nggak senang pakai EMV. Nggak senang gitu ya, karena kenapa ya, tidak, ya gitulah, kurang gitu ya. Perubahan tingkat kesadaran. Nah, baru ada lethargic, stupor, koma apa ya gitu ya, kayak gitu. Jadi antara 1 dan 2 ditambah 3 atau 4 diagnosis delirium atau semuanya terpenuhi ya. Nah, DSM-5 kurang lebih sama DSM-5. Dan ini teman-teman yang penting juga diagnosis banding. Apa yang mirip-mirip dengan delirium? Pertama adalah demensia ya. Yang kedua adalah depresi. Yang ketiga psikosis akut. Nah, sering pasien itu ya teman-teman dibawa, mungkin ada teman-teman yang sekarang sedang internship di rumah sakit jiwa ya. Ada kan di rumah sakit jiwa nih. Sekarang rumah sakit jiwa malah ada yang jadi rumah sakit umum nih, yang di Bogor itu ya. Saya lupa namanya ya. Itu jadi rumah sakit umum, tadinya rumah sakit jiwa. Gitu kan. Nah, ini orang sakit jiwa atau delirium? Ya, gitu kan. Ini depresi apa dia delirium? Ini demensia apa delirium? Karena beda banget kan. Nah, inilah kita harus hafal dan memahami yang sebelah kiri, teman-teman ya. Onsetnya bagaimana, atensi bagaimana, tingkat kesadarannya, memori, orientasi, ucapan, delusi, halusinasi. Yang terakhir yang paling penting, penyakit organiknya ada nggak yang mendasari gitu ya. Misalnya kita bedain sama psikosis akut gimana teman-teman? Kalau psikosis akut adalah murni jiwa. Jadi kalau misalnya nggak ada penyakitnya, sehat gitu ya, berarti apa tuh? Ya psikosis ya. Tapi kalau di geriatri itu sangat jarang teman-teman yang psikosis akut. Jadi kalau psikosis akut biasanya ya anak muda ya, yang SMA, yang SMP, yang kuliah. Kenapa? Psikosis ini adalah gangguan genetik ya. Jadi kayak ada bawaan seperti itu ya. Jadi psikosis atau skizofrenia itu bukan karena lemah iman, bukan karena dia lemah mental. Ya mungkin iya, tapi banyak yang lemah iman, lemah mental tidak jadi skizofren, tidak jadi psikosis kan. Jadi memang ada bakatnya. Biasanya lebih mudah. Kalau di geriatri teman-teman, jangan mikir dulu psikosis. Selalu nomor 1, kalau terjadinya akut mendadak bukan psikosis. Pikirin apa? Delirium ya.
biasanya ada infeksi, ya itu. Ya, jangan aneh-aneh aja, pokoknya infeksi. Ini kenapa? Karena pengalaman saya di lansia ini sudah dari 2010 ya. Saya lulus penyakit dalam langsung di geriatri ya. Jadi 2010 sampai sekarang udah ada 13 tahun pengalaman saya sebagai seorang lansia, itu tidak pernah ketemu psikosis akut. Jadi selalu delirium. Ya, tapi bolehlah jadi dede. Yang kedua, paling gampang bedain sama demensia. Gimana? Ya kalau demensia mah kronik ya. Lama, sifatnya pelan-pelan. Nggak akan tiba-tiba dibawa oleh keluarganya ke IGD gitu ya. Nggak akan gitu ya. Jadi dia pasti ke klinik. Terus si pasiennya juga cenderungnya ya begitu-begitu aja. Dan pasiennya diajak ngobrol, nyambung teman-teman ya. Orang demensia tuh nyambung. Ditanya apa, dijawabnya benar. Dan biasa aja kayak biasa gitu, tapi lupa pas dites uji fungsi kognitif, ternyata oh iya ya benernya nggak normal gitu ya. Jadi beda banget ya perjalanan satu kronik satu akut. Pokoknya balikin kemana teman-teman? Confusion assessment method. Jadi kalau semua dibalikin ke sana gampang ya. Kan akut onset dan fluktuasi, kan kalau demensia nggak gitu. Nah yang ketiga depresi ya. Depresi ini agak-agak susah, tapi bisa juga dengan anamnesis yang baik. Dia biasanya ada mirip, tapi yang paling bedanya mungkin tingkat kesadarannya kalau di delirium itu terganggu, kalau di depresi itu normal ya gitu. Kemudian orientasinya biasanya normal, tapi kalau di delirium orang delirium disorientasi ya gitu. Jadi bisa beda-beda, dan juga penyakit organiknya nggak ada kalau depresi itu. Yang akut itu tidak ada, kita cari tidak ada, kayaknya nggak ada ya gitu. Nah itu biasanya depresi itu, tapi ini memang mudah diucapkan, kenyataannya sulit-sulit juga ya buat saya. Ya jadi ya ini kira. Nah ini algoritma tata laksana delirium teman-teman ya. Ini misalnya kita curiga tadi delirium, bisa dilakukan uji kriteria CAM, atau yang teman tahu misalnya MMSI ya. Tapi MMSI ini panjang, males lah ya. Jadi udahlah nggak usah gitu MMSI ya. MMSI itu kalau misalnya di bawah 24, skor tertingginya 30, di bawah 24 bukan berarti dia selalu demensia, bisa juga delirium. Jadi MMSI atau Mini Mental State Examination itu bukan untuk menegakkan demensia, bukan. Tapi untuk mengetahui ada gangguan kognitif atau tidak. Dan sifatnya saat ini aja cross-sectional. Yang kita memberikan konteksnya itu dari anamnesis. Perubahannya ini apakah akut, apa kronik gitu ya. Kalau akut, MMSE-nya di bawah 24 berarti delirium. Jadi MMSE di bawah 24 itu bisa delirium juga. Bisa juga demensia gitu ya. Tapi kalau saya mendingan kalau ada delirium pakai CM aja dulu ya. Nah udah gitu kita confirm, kemudian kita lihat pasiennya gimana nih ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium. Intinya tanganilah sesuai dengan masalah yang kita temukan dan diagnosis yang kita dapatkan. Nah kita lihat di sini ya, non pharmacological strategies, ini paling penting. Reorientasi dan family involvement. Nah ini yang saya gimana ya, saya sering bukan berantem ya, kayak sedih gitu ya dengan manajemen, dengan pasien-pasien lansia yang COVID itu masuk ke dalam isolasi, nggak boleh ditemenin. Coba, udah pasiennya pikun, demensia, terus COVID, terus nggak boleh temenin, gimana? Ya pasti nggak tega kan si keluarganya juga. Inilah makanya saya sedih banget COVID ini ya, nggak boleh ditemenin. Saya juga bekerja di salah satu rumah sakit di swasta, itu boleh ditemenin asal keluarganya mau gitu. Jadi itu oke, saya senang gitu ya. Tapi ada juga rumah sakit yang strict, tidak boleh masuk gitu. Kenapa kalau baby atau toddler kok boleh sih ibunya nemenin? Kan sama aja gitu kan, prinsipnya kan sama. Dia nggak ngerti gitu orang pikun itu kan, kenapa ibunya boleh nemenin kalau orang tua nggak boleh? Jadi masih ada diskriminatif terhadap pasien lansia. Kenapa? Karena ketidakmengertian, karena tertutup pemikirannya, dia sempit. Kemudian use of sitters ya, jadi harus ada yang mengasuh, ada caregiver, ada keluarga. Gunakan eyeglass ya, hearing aids, semuanya harus dipasang, kacamatanya diperjelas. Kemudian tidak boleh ada
sleep yang terganggu ya, lagi tidur dibangunin, Pak bangun Pak, ini saya mau masukin obat. Nah, jadinya terganggu tidurnya kan. Mau dinebu Pak, dinebu jam 12 malam. Gimana bisa tidur ya? Terus nggak boleh nih teman-teman, yang paling sering dilakukan apa coba? Difiksasi, di physical restraint. Kok nggak boleh dok? Gimana ya? Di physical restraint, kenyataannya di mana-mana. Termasuk di rumah sakit saya juga suka masih salah. Saya suka paling ribut ya. Aduh, ini kok di physical restraint? Kenapa? Nanti pasiennya tambah gelisah. Teman-teman coba kalau diikat gimana tuh rasanya? Kalau diikat secara alamiah, manusia tuh selalu akan melawan, sehingga akan terjadi lebih buruk lagi deliriumnya. Udah gitu dia sakit-sakit lagi nantinya. Wow, begitu ya. Jadi physical restraint itu sebenarnya avoid physical restraints dan immobilizing devices. Misalnya kateter atau apa gitu. Tapi gimana dok, kan perlu gitu ya. Nanti kita bahas ya. Kita baca aja dulu. Maintain mobility and self-care. Encourage fluids. At night, quiet room with low level lighting ya. Jadi cahaya lampunya dimatiin. Kebanyakan gimana coba teman-teman kalau kerja di rumah sakit? Kita visit kayak di gua ya, gelap. Siang pada kita visit jam 12 ya, kayak gelap di gua. Terus pasiennya ngeluhin apa? Kalau ke kita tuh ke dokter jaga tuh yang malam-malam, dok pasiennya nggak bisa tidur dok. Ya iya nggak bisa tidur, siangnya aja dibikin jadi malam. Kalau malam siangnya tidur, yang malamnya ya bang, pasti ya gimana sih? Benar nggak sih? Ya kan suka salah di malam tidur-tidurin, di malam-malam digelap-gelapin. Gimana sih? Kalau siang terangin gitu loh. Kalau teman-teman tahu nanti ada fisiologi tidur itu ada namanya chiasma ya, nukleus, suprachiasma nukleus itu yang menangkap cahaya, dan namanya diurnal, nokturnal, ada kronobiologik atau ada namanya jam-jam biologis gitu ya yang dipengaruhi oleh cahaya gitu ya. Nah ini penting sekali. Jadi kalau tidur malam, terutama di ICU-nya teman-teman ya. Kalau di ICU pastikan kalau malam itu digelapin, jangan terang gitu ya. Mau siang terang, mau malam terang ya, berubah udah jadi delirium. Itu bisa kayak gitu. Disorientasi itu bisa karena delirium ya. Bisa karena dia tadi pola tidur tidak benar ya. Nah pharmacological-nya teman-teman ya, obatnya apa? Hanya pada orang yang agitated patients, tadi yang hiperaktif, boleh diberikan haloperidol ya, bukan diazepam, bukan lorazepam, bukan aprazolam, tapi haloperidol. Berapa? 0,25 sampai 1 mg IM atau IV, kalau nggak ada per oral atau per NGT boleh. Di Indonesia teman-teman ini belum tersedia haloperidol dosis rendah yang bisa diberikan melalui IV. Jadi belum ada ya. Yang adanya haloperidol long acting yang buat orang skizofrenia ya, dan disuntik IM gitu ya, nggak ada. Jadi biasanya boleh diberikan per NGT atau per oral, bisa diulang 20-30 menit, maksimal 3-5 mg dalam 24 jam. Avoid benzodiazepines and other psychoactive drugs ya. Ini penting sekali ya. Avoid, jangan dikasih ya. Jadi nanti kalau udah jadi harusnya gini, bedside kita masukin, disuntik setiap setengah sampai 1 jam, setengah jam, lalu sampai tenang, lalu tadi jumlahnya berapa, lalu kita bagi 50%, kemudian di divided dose dalam 24 jam, misalnya bisa dikasih 3 kali misalnya seperti gitu. Ya harus bedside memang ya, tapi nggak boleh dikasih benzodiazepin ya. Ini hanya pada pasien yang gelisah banget. Jadi gini, jadi gimana kok kalau nggak diikat? Jadi begini, physical restraint itu boleh pada awalnya ya. Jadi awal tuh boleh diikat, kita pasang infus, pasang NGT, diikat dulu. Tapi kalau udah tenang, segera dilepas. Lalu miring kanan, miring kiri. Karena kalau kita diikat, nantinya jadi sindroma geriatri yang lain. Dari sindroma geriatri intellectual impairment menjadi sindroma geriatri apa teman-teman? Yang tirah baring lama itu apa? Tahu nggak? Immobilization. Nah nantinya gimana kalau ada immobilization? Nantinya jadi ulcus decubitus. Terus jadi banyak komplikasi yang banyak sekali akibat imobilisasi gitu ya.
belum lagi dia tambah delir. Jadi kan kebanyakan gini, diikat udah tinggalin gitu ya, udah aja gitu si pasien itu. Enaknya apa ya, buat perawat enak, buat dokter enak, tenang. Nggak tenang itu, nggak boleh ya. Jadi imobilisasi teman-teman, jadi ulcus decubitus tuh nggak boleh ya. Oke, nah jadi harus secara multidisiplin dan terpadu. Ini nggak cuma multi ya, tapi interdisiplin. Ya, pokoknya harus ada ya tadi kita libatkan keluarga, oksigen gitu, terapi cairan harus cukup gitu ya.